Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dwi Rahmawati dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya bab 7 konsep motivasi yang saya rangkum dari buku Stephen P. Robbins. Yang pertama itu adalah motivasi. Jadi, motivasi itu adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Terus yang kedua itu adalah teori-teori awal mengenai motivasi. Jadi, yang pertama itu adalah teori hierarki kebutuhan. Jadi, hierarki kebutuhan itu adalah bila setiap kebutuhan yang lebih besar itu telah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya akan menjadi dominan. Terus Maslow ini juga membuat hipotesis hierarki 5 kebutuhan. Yang pertama itu ada fisiologis meliputi kelaparan, kehausan, tempat pelindungan, seks, dan kebutuhan fisik lainnya. Terus yang kedua ada rasa aman, seperti keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga itu ada sosial, seperti kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat adalah penghargaan, seperti rasa harga diri, kemandirian, dan pencapaian. Ini juga termasuk ke dalam internal atau berasal dari dalam diri manusia. Ada juga status, pengakuan, dan perhatian itu berasal dari luar atau eksternal. Yang kelima adalah aktualisasi diri, seperti pertumbuhan, pencapaian potensi, dan pemenuhan diri. Selanjutnya yang kedua adalah teori X dan teori Y. Teori X itu adalah asumsi bahwa para pekerja itu tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan. Sedangkan teori Y itu adalah asumsi bahwa para pekerja itu tidak suka bekerja, asumsi bahwa para pekerja itu suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga adalah teori dua faktor, yaitu suatu teori yang mengaitkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan menghubungkan faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja, atau disebut saja dengan teori motivasi murni. Yang keempat adalah teori kebutuhan M.C. Cleland. Adalah suatu teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah 3 kebutuhan yang penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. Terus apa sih itu pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi? Jadi kalau kebutuhan akan pencapaian itu dorongan untuk berprestasi, untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar dan berusaha untuk berhasil. Yang kedua, apa sih itu kebutuhan akan kekuasaan? Yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Terus apa sih itu kebutuhan akan afiliasi? Yaitu keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Selanjutnya yang ketiga itu adalah teori-teori kontemporer mengenai motivasi. Jadi yang pertama itu ada teori penentuan nasib sendiri, yaitu teori motivasi yang memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan dari motivasi secara intrinsik dan pengaruh yang merugikan bagi motivasi secara ekstrinsik. Contohnya saja, seorang wanita yang bekerja di sebuah lembaga kemanusiaan. Dia itu bekerja sebagai seorang sukarelawan. Dia bekerja selama 15 jam per minggunya untuk membantu orang-orang, karena dia itu bekerja sebagai sukarelawan. 3 bulan kemudian, dia itu diangkat jabatannya lebih tinggi dengan gajinya itu $11 per jamnya. Ketika dia itu bekerja, sebelum dia itu diangkat jabatannya, dia itu puas, dia itu senang dengan pekerjaannya. Sedangkan ketika dia itu sudah ditingkatkan jabatannya, walaupun dia itu mendapat gaji yang lebih tinggi, tapi dia itu merasa tidak puas, merasa tidak suka dengan pekerjaannya. Seperti itu. Itu merupakan contoh dari penentuan nasib sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah keterlibatan pada pekerjaan. Jadi investasi atas fisik, kognitif, dan energi emosional pekerja ke dalam kinerja. Contohnya saja seorang perawat. Jadi seorang perawat itu kan bekerja di sebuah rumah sakit ya. Di sana dia tuh merawat
perawat itu merawat banyak pasien yang memiliki beragam penyakit. Seorang perawat itu tuh harus masuk secara tidak langsung, kan seorang perawat itu harus masuk ke dalam kehidupan di dalam rumah sakit tersebut dengan berbagai macam pasien yang memiliki beragam penyakit, mulai dari emosi, mulai dari pikiran, mulai dari pikiran, perasaan, emosi, tenaga seorang perawat itu dimasukkan ke dalam kehidupan rumah sakit tersebut, sehingga perawat tersebut itu akan memiliki suatu pengalaman di dalam pekerjaannya tersebut. Itu contoh dari keterlibatan dalam pekerjaan. Terus selanjutnya yang ketiga adalah teori penetapan tujuan, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan mengarahkan pada kinerja yang lebih tinggi. Terus selanjutnya ada teori efikasi diri, yaitu suatu keyakinan individu bahwa dia itu mampu untuk melaksanakan tugas. Jadi ada 4 cara efikasi diri. Yang pertama itu kemahiran dalam melaksanakan. Jadi contohnya seperti ini. Jika kalian itu berhasil atau sukses dalam melaksanakan tugas pada masa lalu, kalian tuh akan percaya bahwa kalian itu akan melaksanakan tugas, akan berhasil atau akan sukses untuk melaksanakan tugas yang sama di masa yang akan datang. Itu contohnya. Yang kedua adalah pemodelan yang dilakukan. Pemodelan yang dilakukan contohnya seperti ini. Jika kalian itu melihat teman kalian atau mengamati teman kalian yang awalnya mungkin mereka itu gemuk, terus mereka itu mereka itu berusaha untuk diet sih. Terus kalian perhatikan ternyata teman kalian itu benar-benar langsing gitu. Sehingga kalian tuh akan percaya bahwa kalian juga mampu seperti teman kalian itu. Mampu untuk kurus, mampu untuk langsing dengan diet kalian masing-masing. Terus selanjutnya adalah yang ketiga, bujukan secara lisan. Biasanya kalau bujukan secara lisan ini tuh banyak dilakukan oleh seorang motivator. Seperti kayak motivator itu memotivasi seseorang dengan berkata seperti ini. Kalian itu akan sukses, kalian tuh akan berhasil dengan keahlian kalian masing-masing, karena keahlian setiap orang itu berbeda-beda. Itu contohnya seperti itu. Terus yang keempat adalah stimulasi. Kalau stimulasi itu mungkin kayak memberikan semangat sehingga mendorong orang lain untuk semangat melaksanakan suatu pekerjaan. Itu seperti itu ya. Selanjutnya yang kelima adalah teori penguatan, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensinya. Yang keenam adalah teori keadilan atau keadilan organisasi, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa perbandingan individual mengenai input dan hasil pekerjaan mereka dan berespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Yang ketujuh adalah teori ekspektansi, yaitu teori yang menyatakan bahwa kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektasi terhadap hasil dari tindakan itu dan ketertarikan individu terhadap hasil tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.